Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tinjauan proses bisnis. Nah, di sini saya Rizka Musyafa'ah sebagai pemateri pertama, yaitu akan menjelaskan tentang pengertian proses bisnis. Nah, definisi proses adalah kumpulan dari tindakan-tindakan, mulai dari masukan, kemudian menambahkan nilai untuk mendapat keluaran yang diinginkan, ada awal dan ada akhir, serta masukan dan keluaran yang didefinisikan dengan jelas. Sedangkan definisi bisnis adalah untuk menciptakan hasil yang memiliki nilai untuk seorang konsumen yang membutuhkan hasil tersebut. Jadi, proses bisnis adalah sekumpulan tugas atau aktivitas untuk mencapai tujuan yang diselesaikan, baik secara berurut atau paralel oleh manusia atau sistem, baik di luar atau di dalam organisasi. Ada beberapa karakteristik umum yang dianggap harus dimiliki suatu proses bisnis. Yang pertama, definitif, yaitu suatu proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas. Yang kedua, urutan. Suatu proses bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berurut sesuai waktu dan ruang. Yang ketiga, pelanggan. Suatu proses bisnis harus mempunyai penerima hasil proses. Yang keempat, nilai tambah. Transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima. Yang kelima, keterkaitan, yaitu suatu proses bisnis tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi. Yang keenam, fungsi silang. Suatu proses umumnya, walaupun tidak harus mencakup beberapa fungsi. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan siklus proses dalam bisnis. Untuk jenisnya sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada proses manajemen, proses operasional, dan proses pendukung. Untuk proses manajemennya itu sendiri, ini merupakan proses yang mengendalikan operasional dari sebuah sistem, contohnya dalam manajemen strategis. Untuk yang kedua itu ada proses operasional, di mana proses ini yang meliputi bisnis inti dan menciptakan proses nilai utama, contohnya dalam proses pembelian manufaktur, pengiklanan, dan lain-lainnya. Untuk yang ketiga itu ada proses pendukung, di mana proses ini yang mendukung dari sebuah proses inti, contohnya dalam auditing, rekrutmen, dan lain-lainnya. Untuk siklus bisnis itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada siklus pemerolehan atau pembelian, siklus konversi, dan siklus pendapatan. Untuk yang pertama itu ada siklus pemerolehan atau pembelian, di mana proses ini mengacu pada proses pembelian barang atau jasa yang dapat mendiskusikan dengan para pemasok, proses permintaan, membuat perjanjian dengan para pemasok, dan menerima barang atau jasa. Untuk yang kedua itu ada siklus konversi. Siklus ini mengacu pada proses perubahan sumber daya yang diperoleh menjadi barang atau jasa, contohnya dalam perakitan, penggalian, penanaman, ataupun pembersihan. Untuk yang terakhir itu ada siklus pendapatan. Siklus ini mengacu pada proses menyediakan barang atau jasa untuk para pelanggan, membuat perjanjian pada para pelanggan untuk menyediakan barang atau jasa di masa mendatang. Saya Novita Ramawati, NIM 14, akan mempresentasikan materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi. Sedangkan sistem informasi penjualan adalah suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, dan menyebarkan dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan. Berikut beberapa jenis sistem informasi yang dapat digunakan dalam bisnis, yaitu pertama, sistem penjualan dan pemasaran.
Fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab dalam penjualan produk atau jasa suatu organisasi. Yang kedua yaitu sistem manufaktur dan produksi. Fungsi manufaktur dan produksi bertanggung jawab untuk benar-benar memproduksi barang dan jasa dari suatu perusahaan. Yang ketiga, sistem keuangan dan akuntansi. Fungsi keuangan bertanggung jawab mengelola aset keuangan perusahaan seperti uang tunai, saham, obligasi, dan investasi lainnya untuk memaksimalkan pengambilan aset keuangan tersebut. Yang keempat yaitu sistem sumber daya. Fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia mendukung aktivitas mengenai karyawan potensial, menjaga catatan lengkap mengenai karyawan yang ada, dan menciptakan program untuk mengembangkan bakat dan keahlian karyawan dalam perusahaan tersebut. Terima kasih.